Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kembali lagi bersama saya Melisa, tentunya dalam acara Learning Journal News. Pemirsa, tepat pada tanggal 6 Mei 2025 telah berlangsung kegiatan belajar mengajar mata kuliah penelitian kualitatif yang diampu langsung oleh Bapak Dr. Adi Kusuma. Dan kali ini bersama kelas KPI 6B di ruang 1, lantai 3 Gedung Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang terjadi selama 150 menit kurang lebih karena MPK kualitatif ini diampu sebanyak 3 SKS. Dan pemirsa, pada hari Selasa tanggal 6 Mei kemarin kita membahas seputar proposal melanjutkan pembahasan Selasa sebelumnya. Yang Selasa sebelumnya dibahas proposal bab 1 sampai bab 3 dan ini dilanjutkan untuk menuliskan skripsi. Dilanjutkan dengan bab 4 dan bab 5. Di mana pemirsa bab 1 dan bab 3 sudah kita bahas dan sudah Bapak Adi koreksi hasil dari penelitian kami mahasiswa KPI 6B, yaitu penelitian yang terkait dengan kualitatif, metode kualitatif. Ada yang meneliti radio, ada juga yang meneliti film, ada yang meneliti buku, ada juga yang meneliti podcast, ada juga yang meneliti seorang pendakwah, dan lain sebagainya. Dan sekarang kita membahas tentang bab 4 dan bab 5 yang dimana isinya adalah hasil daripada penelitian kita, yang dimana bab 4 itu isinya hasil penelitian dan juga hasil jawaban dari rumusan masalah yang telah kita rancang di bab 2, di bab 1. Dan di bab 4 ini dimana kita harus menyelesaikan teori yang telah kita pilih di bab 2. Teori yang telah kita pilih di bab 2 yaitu untuk pembahasan di bab 4 ini. Jadi bab 4 ini sangat sedikit tapi isinya sedikit, tapi memang pembahasan gitu ya. Pembahasan dari hasil penelitian kita ya cukup menguras energi dan juga menguras otak rupanya ya di bab 4 dan bab 5 ini. Karena bab 4 ini adalah dimana ketika kita meneliti suatu kebaruan, hasilnya dituangkan di dalam bab 4 ini. Dan kita perlu melakukan metode penelitian dengan wawancara, observasi, ataupun lain sebagainya sesuai dengan tema atau judul yang kita teliti. Dan kemudian setelah bab 4 itu kita membahas terkait bab 5, yang dimana bab 5 ini cukup mudah sebenarnya kalau bab 4-nya sudah selesai. Kalau bab 4-nya sudah selesai, bab 5 memang sangat cukup mudah karena isinya hanya terkait kesimpulan, kemudian saran praktis dan juga saran akademisi. Dan setelah itu, setelah kesimpulan, setelah saran, kemudian ada daftar pustaka. Nah, pemirsa, memang cukup mudah ya untuk melanjutkan bab 4 dan bab 5 ini, tapi memang walaupun mudah tidak kita mudahkan, tapi semoga Allah mudahkan. Karena memang di bab 4 dan bab 5 ini adalah, kalau menurut saya sendiri, inti dari di bab 4 ya utamanya. Bab 4 ini adalah inti dari sebuah penelitian kami mahasiswa meneliti suatu kebaruan di berbagai bidang. Tentunya kami karena jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, tentunya yang menyangkut bidang komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, sebelum-sebelumnya dibahas terkait metode apa yang kita gunakan, teori apa yang kita gunakan, dan di bab 4 inilah yang telah kita pilih, yang telah kita gunakan, yang telah kita kembangkan di bab 3, diluaskan lagi, dikembangkan lagi di bab 4 ini. Karena bab 4 ini adalah hasil daripada penelitian yang kita teliti, penelitian yang kita observasi, hasil dari pencarian apa yang telah kita cari untuk membuktikan suatu pembuktian ataupun untuk melakukan pembaruan suatu kebaruan itu. Kayak gitu, pemirsa.
Dan pemirsa, tugas ini menjadi tugas UAS, di mana kita mahasiswa KPI harus menyelesaikan bab 1 sampai bab 5. Intinya kita simulasi skripsi ya pemirsa. Simulasi skripsi yang dimulai dari bab 1 hingga bab 5 sampai daftar pustaka. Dan pemirsa, di sini kita selain ditugaskan untuk membuat skripsi, kita juga ditugaskan pemirsa untuk melakukan submit jurnal. Jadi, penelitian yang telah kita teliti dirombak lagi dalam bentuk jurnal sehingga kita harus mengupload dan mengsubmit karya kita ke dalam jurnal. Dan itu saja pemirsa berita yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya Melisa beserta kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.